Oke, kita mulai lanjutan kuliah fisika ini. Kita sudah sampai pada video ke-12. Nah, pada video ke-12 ini kita akan bahas topik gerak melingkar. Oke, kita buat sketch. Ini buah materi bergerak menurut lingkaran ini. Jari-jarinya R misalnya, materinya di sini. Nah, ini bergerak melingkar. Nah, gerak melingkar punya atribut ya satu aja. Dua, yaitu satu, nilai kecepatan. Nah, nilai kecepatan itu bisa berubah, bisa tetap ya. Nah, kalau yang kedua, selain nilai kecepatan juga arah kecepatan. Ini adalah vektor ya. Nah, gerak melingkar sendiri, ciri gerak ada dua, nilai kecepatan berubah, bisa tetap. Tapi arah kecepatan selalu berubah. Karena dia harus menempuh lintasan yang berupa lingkaran. Jadi setiap saat harus belok. Kalau kita naik motor melintasi trek yang bentuknya lingkaran, maka setiap saat kita harus belok, artinya mengubah arah. Nah, kecepatannya sendiri, kecepatan motor kita bisa berubah, bisa tetap nilainya ya, nilai kecepatannya bisa berubah, bisa tetap, tapi arahnya harus selalu bergerak. Nah, kalau salah satu anggota dari gerak melingkar adalah gerak melingkar beraturan. Nilai kecepatan tetap, tapi arah kecepatan
selalu berubah. Kira-kira ini jelas ya. Kalau kita naik motor mengelilingi lingkaran, kecepatan motor kita pertahankan tetap, tapi arah harus selalu kita sesuaikan. Maka ini termasuk gerak melingkar beraturan. Lalu rumus-rumus apa yang biasa berlaku di gerak melingkar itu? Istilah-istilahnya. Itu sama periode, simbolnya T. Ini adalah waktu untuk menempuh satu lingkaran. Waktu tempuh satu lingkaran. Kebalikannya adalah frekuensi. Ini adalah jumlah lingkaran ditempuh tiap satuan waktu. Jadi kalau periode itu satu lingkaran berapa waktunya, kalau frekuensi itu 1 detik atau 1 menit, 1 jam itu berapa lingkaran, itu frekuensi. Lalu ada istilah kecepatan sudut. Nah, ini omega. Itu sering disebut dengan kecepatan sudut. Jadi apa ini? Sudut ditempuh, ini sudut pusat maksudnya ya. Sebenarnya tiap lalu korelasi dengan mudah dijabarkan bahwa frekuensi itu kebalikan dari periode. Jadi kalau satu lingkaran atau 1 jam menempuh 5 lingkaran, berarti periodenya adalah 1/5 jam untuk 1 lingkaran. Jadi dengan mudah bisa dicari bahwa T sama dengan super F, atau bisa juga F sama dengan super T, atau F kali T sama dengan 1. Kemudian omega itu sudut yang ditempuh tiap satuan waktu, berarti satu lingkaran itu sudutnya 2pi ya. Dibagi periodenya, itu adalah kecepatan sudut. Nah, karena seperti itu sama dengan F, maka omega itu juga sama dengan 2pi kali F. Lalu ada perlu diingat bahwa sudut pusat dalam gerak melingkar dinyatakan dengan radial. Dan ingat, satu lingkaran itu 2pi kan, 2pi radial
itu sama dengan 180 derajat atau kita punya Pi adalah sama dengan 180. Radial itu sama dengan 180 derajat. Nah, kalau sudut pusat sudah pakai radial, maka kita bisa mencari hubungan korelasi antara omega dengan kecepatan. V omega R ini adalah nilai kecepatan benda. Jadi kalau saudara menempuh lintasan lingkaran pakai motor, kecepatan motor Anda 20 km per jam, nah, maka saudara mengatakan bahwa V Anda adalah 20 km per jam atau kecepatan benda atau kecepatan linear. Oke, nah kalau omega diganti dengan 2pi per T ya sama aja, terserah, nanti korelasinya ada. Kemudian agar benda bergerak melingkar harus ada percepatan yang mengubah arah gerak. Jadi kalau dibiarkan aja mesti geraknya lurus, tapi kalau dari melingkar itu pada motor melingkar, maka harus selalu mengubah kecepatan, nilai kecepatan Anda. Bukan nilai kecepatan, nilai arah. Bukan nilai arah kecepatan motor Anda harus selalu berubah. Nah, ingat yang kalau kecepatan sebagai vektor, maka dia punya arah dan kecepatan. Jadi ada kecepatan percepatan sentripetal itu adalah percepatan yang berfungsi mengubah ada ASP percepatan sentripetal yang berfungsi mengubah arah kecepatan. Dapat dijabarkan ini di banyak buku-buku fisika. Tidak usah saya jabarkan di sini. Pakai agak rumit sedikit ini penjabarannya, maka kita pakai aja bahwa ASP percepatan sentripetal adalah sama dengan omega kuadrat R. Nah, kalau omega bisa kita ganti V per R, maka bisa ditulis juga V kuadrat per R. Jadi A sentripetal itu adalah omega kuadrat R atau V kuadrat per R. Nah, gaya percepatan itu adalah akibat dari gaya. Nah, gaya yang menyebabkan
ASP, A sentripetal, disebut FSP, gaya sentrifugal. Nah, rumusnya apa? Ya, tinggal FSP mestinya sama dengan M kali ASP. M kali, kalau misalnya pakai yang belakang, berarti V kuadrat per R. Jadi F sentripetal adalah sama dengan M V kuadrat R. Nah, kalau misalnya dalam kita mau mutar tali, maka talinya itu harus selalu memberikan gaya kepada benda agar dia bergerak melingkar. Kita tali letakkan di ujung tali, ya, diikat di ujung tali, dan kita putar, maka benda itu akan bergerak melingkar. Nah, dia bisa melingkar itu karena apa? Dalam bergerak itu selalu ditahan oleh tali. Nah, tali itu akan memberikan gaya sentripetal atau tegangan tali itu sama dengan gaya sentripetal kepada benda. Jadi tali memberikan gaya sentripetal kepada benda. Lalu disebabkan oleh apa? Tegangan tali. Nah, sekarang ada gaya ke dalam. Berarti kalau dibiarkan saja nanti dia akan menuju ke pusat, tapi ternyata tidak. Jadi apa? Ternyata ada gaya sentrifugal yang melawan gaya sentrifugal tadi. Agar lintasan tetap lingkaran, harus ada gaya yang mengimbangi FSP, disebut FSF atau gaya sentrifugal. Jadi FSF itu sama dengan FSP, tapi arahnya berlawanan, dikasih tanda minus. Nilainya sama dengan apa? Ya, Pak, nilainya absolutnya adalah sama dengan MV. Nilai kecepatan, nilai gayanya adalah FSF sama dengan M V kuadrat per R, karena cuma arahnya berlawanan saja. Jadi bisa disimpulkan bahwa dalam atau pada gerak melingkar, benda selalu terdorong ke meninggalkan pusat, ya. Selalu terdorong oleh FSF, namun diimbangi oleh FSP. Jadi kalau kita mutar batu di ujung tali, batu itu merasa akan terlempar ke tepi terus.
Nah, bisa tidak terlempar karena ditahan oleh gaya sentripetal yang diberikan oleh tegangan tali. Nah, kalau talinya putus, maka dia jelas akan terlempar menjauhi pusat. Ya. Atau talinya dilepaskan, maka dia akan terlempar menjauhi pusat. Karena FSF-nya tidak ada yang mengimbangi. Kalau kita naik mobil dengan kecepatan tinggi dan mobil berbelok, maka kita akan terlempar keluar dari pusat belokan, ya, kelengkungan belokan. Nah, kenapa tidak terlempar keluar? Karena kita ditahan oleh dinding atau mungkin Anda berpegangan pada kursi atau apa terserah, ya. Nah, itu saudara tidak terlempar. Tapi saudara waktu dalam mobil yang bergerak membelok, saudara mesti terlempar ke luar pusat lingkaran belokan itu. Namun saudara harus berpegang sesuatu, misalnya pegangan kursi atau pakai dinding di dinding mobilnya agar supaya tidak terlempar ke luar. Ini tanpa kita sadari. Nah, ini peristiwa yang terjadi pada gerak melingkar. Sebetulnya sederhana saja. Nah, sekarang kita bahas contoh soal aplikasi lah. Suatu ball mill dengan skate seperti berikut. Di ball mill itu ada suatu silinder gitu. Ini diputar melingkar, agak miring gitu. Kemudian di sini masukkan padatan umpan material. Nah, di dalam ini ada materialnya, dan di dalamnya itu ada bola-bola baja. Ini silinder, ini sumbunya ya, ini putar ke sana, ini silinder. Kalau ini tampang, ini sumbu silinder ke sana ya, jadi kalau kita gampang tampang lintangnya, ini silinder berputar. Ini ada bola-bola baja atau yang pokoknya yang keras itu. Kemudian ada material yang akan dihancurkan, misalnya batu kapur atau apapun ya. Ini karena diputar ini, maka bola dan material ini, material yang akan dihancurkan ini ikut putaran ini, ikut putaran berangkat ke sana. Nah, kalau putarannya lambat, ini dia ya cuma naik sedikit terus turun lagi, naik sedikit turun lagi. Kalau dia cepat, dia terbawa sampai ke atas sana. Seperti kalau di Pekan Raya itu ada pemain bola maut itu, dia naik motor saking cepatnya dia bisa
bergerak melingkar seperti ini. Ini saking cepatnya nanti melingkar ke atas. Nah, harapannya apa yang terjadi? Dia itu terbawa sampai sini, kemudian sampai di sini dia jatuh, menimpa temannya di sini. Akibatnya apa? Terjadi penghancuran, ya, penghancuran material ini. Jadi ini ada bola-bolanya pada terbawa ke sana, begini ya, terus jatuh, ini terus. Nah, sehingga apa? Ini menjadi halus. Nah, keluarnya bisa ada lubang di sini kalau miring, kalau horizontal juga tidak apa-apa. Tapi keluarnya gimana? Pakai embusan. Jadi material yang masih besar kelereng misalnya, atau sebesar beras gitu aja. Sebesar beras, kalau diembus nggak terlempar. Tapi kalau sudah sebesar tepung, terlempar. Jadi nanti ngambilnya ini dengan hembusan udara, itu sistem hembusan ya. Kalau yang bisa juga dengan buat lubang di sebelah sini kalau miring. Tapi kalau yang hembusan udara tadi kita tidak perlu miring ya. Jadi begini. Pertanyaannya, kalau putaran ball mill terlalu lambat, apa akibatnya? Dia jatuhnya baru sedikit terus kembali, tidak terjadi penghancuran. Kalau terlalu cepat, material dan bola ini akan terbawa melingkar, tidak jatuh, juga tidak terjadi penghancuran. Jadi diinginkan bola-bola keras, baja misalnya, baja atau lainnya bersama material yang dihancurkan terbawa putaran silinder, lalu saat mendekati puncak, jatuh, menimpa lainnya. Agar terjadi penghancuran. Oke. Lalu pertanyaannya adalah, berapa sih putarannya? Ingin dicari dengan kecepatan putar berapa? Silinder harus diputar. Oke. Nah, sekarang kita analisis. Kita buat sketch lagi ini. Ini silinder, jari-jarinya R misalnya.
Nah, kemudian bola ini diharapkan sebelum sampai puncak jatuh. Jadi kita hitung dulu sampai bola itu tidak jatuh. Pas di atas tidak jatuh. Dicari kecepatan kritis atau putaran kritis ya. Saat bola mulai tidak jatuh. Kita sebut saja ini omega, kecepatan sudutnya omega C, kritis ya. Omega C. Jadi saat dia tidak jatuh. Lalu kalau ketemu omega C ketemu, lalu kita silindernya kita putar dengan omega sedikit di bawah omega C. Nanti pas. Kalau omega C itu sampai di atas, kalau sedikit di bawah omega C, dia baru hampir sampai di atas terus jatuh. Sekarang kita ingin menghitung omega C sama dengan berapa dulu. Kita analisis gaya-gaya yang bekerja pada benda ini. Apa yang terjadi? Dia punya gaya berat. Benda itu punya gaya berat. Adalah G. Kemudian apa? Dia bergerak melingkar sehingga mengalami gaya sentrifugal. Ini F SF. Nah, saat benda tidak jatuh, syaratnya apa? Mestinya FSF sama dengan G. Kalau lebih besar atau lebih besar sama dengan G gitu aja. Saya tulis gini aja. Lebih besar sama dengan G. Jadi kita masukkan FSF tadi apa? Omega kuadrat R. Itu harus lebih besar sama dengan G. G adalah M G. Jadi syaratnya apa? Omega harus lebih besar dari akar Mg per R. Nah, kalau pas tidak jatuh, putaran kritis, ini pas tidak jatuh, jadi FSF-nya sama dengan G. Tepat putaran kritis, omega C sama dengan akar Mg per R. Nah, sekarang bisa kita ubah ya. Ini dengan, kalau kita tahu omega, lalu misalnya yang gampang periodenya berapa? Omega itu apa? 2pi per T. Nah, atau sama dengan 2pi F. Itu harus sama dengan akar Mg per R. Jadi gini, itu adalah sama dengan sebentar 2pi per T, 2pi F adalah Mg per R. Jadi F nya sama dengan apa? F
ini T kritis atau F kritis ya. F kritis adalah sama dengan 2pi akar seper 2pi ya, seper 2pi akar mg per r ya. Itu putaran atau frekuensi kritis. Nah, sekarang silinder harus diputar dengan kecepatan sedikit di bawah mg per r. Jadi ini yang diperoleh, yang dicari. Jadi misalnya satu jam berapa putaran atau 1 menit berapa putaran. Lalu dipakai F sedikit di bawah FC. Misal F dipakai 0,8 FC. Jadi F 0,8 kali tadi seper 2pi saya keliru. M-nya harusnya tidak ada ini. M-nya hilang ya. FSF itu MB kuadrat R tadi depannya. Jadi tidak ada M-nya. Ya, sorry. Ini karena FSF itu MB kuadrat R ya. Jadi M-nya hilang. Jadi kalau ditulis di sini saya hapus. G per R. Jadi tergantung pada apa? Putaran jari-jari silinder dan pada percepatan gravitasi ya. Jadi saya dalam F seperti itu. Ini adalah contoh aplikasi satu. Jadi ball millnya adalah diputar dengan F putaran per menit atau per jam, terserah. Itu rumusnya pakai ini. Sekarang aplikasi 2. Silinder. Bukan. Suatu benda terikat di ujung tali yang panjangnya L sama dengan 1/2/3 meter. Ujung tali yang lain, yang satu ada benda, yang yang lain terikat atau sebelumnya tertambat di langit-langit ruang. Benda digerakkan sehingga
bergerak atau mengikuti, sehingga mengikuti ayunan kerucut ya. Ingin dicari dua hal, kecepatan linear benda, dan B adalah tegangan tali. Diketahui sudut puncak kerucut alfa sama dengan 60 derajat. Oke, pakai radial juga boleh, tapi kita pakai kalau ini tidak apa-apa. Nah, sekarang kita sketch. Ini langit-langit. Ada benda terikat di ujung tali, panjangnya L, kemudian digerakkan ini. Tidak. Jadi maaf ini tidak bagus gambarnya, saya ulang. Oke, kira-kira di sini. Gini ya. Kemudian ini sumbunya. Ini bendanya bergerak melingkar begitu. Ini tidak usah digambar apa, ini ada kecepatannya seperti ini. Kecepatannya V ya. Nah, sudut alfa ini diketahui. Oh ya, ada G ya. Sorry, saya baru punya G. Nilai G 10 meter per sekon kuadrat. Jadi alfa itu L adalah 1/3/2 meter, alfanya 60 derajat, lalu G 10 meter per sekon kuadrat. Dicari V dan tegangan tali. Tegangan tali itu T gitu aja. Atau F aja lah. Tegangan itu kan gaya, kita tulis F saja. Gaya tegangan tali. Ini yang ditanyakan tegangan tali ini berapa. Nah, sekarang kita analisis.
sudah analisis. Simbangan gaya-gaya kita gambar. Sekarang benda ini mengalami gaya apa saja? Karena berada di bumi, berarti dia mesti mengalami gaya berat. G. Berarti ada yang melawan ke atas ini, entah apa ini. Supaya dia tidak sudutnya, kalau ini gaya ini kalah dengan G, maka sudutnya alfa mengecil. Kalau ini lebih besar dari G, sudutnya membesar. Kalau alfanya sudah stabil 60, berarti gaya ini tepat sama dengan G. Kemudian dia bergerak melingkar. Artinya apa? Dia terlempar keluar dengan gaya FSF. Gaya sentrifugal. Jadi mesti ada gaya lain yang melawan itu, FSF itu. Nah, sekarang ini dihasilkan oleh apa? Ini dihasilkan oleh tegangan tali tadi. Jadi TT dari F tali ke sana. Ini yang diurai menjadi dua komponen, horizontal dan komponen vertikal. Yang horizontal ngalahkan FSF, yang vertikal ngalahkan G. Jadi ini apa yang ke dalam ini? Ini sudutnya alfa, berarti ini alfa, ini FT, mesinnya sin alfa ya. Lalu yang ini FT cos alfa. Ayunan stabil. Berarti apa syaratnya? F SF harus sama dengan FT sin alfa. Dan apa? FT atau G harus sama dengan FT cos alfa. Ini dua persamaan yang kita peroleh. Nah, sekarang kita pakai yang satu dulu. FT sin alfa sama dengan FSF. Itu adalah M V kuadrat per R. R-nya itu yang mana? Ini kan jari-jari lingkaran ini. Nah, jari-jari lingkaran itu sama dengan apa? L sin alfa. Kemudian dari yang kanan itu FT cos alfa sama dengan apa? G. G itu adalah M G. Ini MV kuadrat per R ya. MV kuadrat per R. Nah, sekarang kita bagi saja. Ini apa? Sin alfa per cos alfa. Ini M-nya hilang. Lalu apa? V kuadrat G V kuadrat
G per L sin alfa. Jadi V kuadrat sama dengan L sin kuadrat alfa, L sin kuadrat alfa per G cos alfa, atau V akar L sin kuadrat alfa per G cos alfa. L-nya berapa? 1, 2/3 itu adalah, ini 2/3 ya. Dua tiga, jadi ini 5/3. Ini sin alfa, sin 60 berapa? Setengah akar 3 kuadrat dibagi G-nya 10. Cos alfanya berapa? Cos 60 itu adalah setengah. Nah, ini kalau saudara hitung ketemunya V sama dengan 5 meter per sekon. Ini jawaban untuk A. Jadi V-nya sudah ketemu. Sekarang kita tinggal menghitung apa? FT. Nah, sekarang tinggal terserah dari mana? Dari V ini saya dimasukkan di persamaan 1, V-nya diisi 5 ya. Jadi FT sama dengan MV kuadrat per, ini FV sama dengan sekian V. Kalau dicari T-nya dulu, ini biasanya periode ya. Jadi apa? 2pi per omega 2πf, atau gini, V itu sama dengan omega R. V sama dengan omega R, ini adalah omega itu adalah V. Sudah ketemu ya, V-nya ketemu. Kita bisa hitung omeganya. Omeganya sama dengan V per R ya. Lalu T-nya sama dengan apa? 2pi per omega. Jadi sebentar, T itu adalah 2pi per omega. Kalau mau ngitung T-nya ya, 2pi dibagi V, ada R di sini ya, omega. Ini kalau saudara masukkan akan ketemu T-nya adalah P per 3 akar 3. Ini P per 3 akar 3. Kalau mau mencari T-nya, tegangan apa? FT-nya tinggal berapa ini? Sebentar, pakai yang mana? FT. Ini kalau sekaligus mencari T-nya ya. Ini sekon.
Kalau kita mencari T-nya, FT-nya, FT adalah M V kuadrat per L sin kuadrat. FT-nya adalah M V tadi apa? V kuadrat L sin kuadrat alfa. Nah, ini V-nya sudah ketemu, M-nya oh, tergantung pada ini bisa dihitung ya. Jika M diketahui, ya, misal M 0,5 kg, nah tinggal dihitung aja. B-nya tadi 5, sin 60, ini bisa saudara hitung sendiri. Oke, kita akhiri kuliah video ke-12 ini ya. Terima kasih.